Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mesin bubut. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Fransiskus Tanggulungan, NIM 195214044. Latar belakang, apa yang dimaksud dari mesin bubut dan sejak kapan mesin bubut digunakan? Mesin bubut adalah mesin yang dibuat dari logam. Gunanya untuk menyanyat gerakan utama adalah berputar. Di bidang industri, keberadaan mesin bubut sangat berperan, terutama dalam industri pemesinan. Misalnya dalam industri otomotif, mesin bubut berperan dalam pembuatan komponen-komponen kendaraan seperti mur, baut, roda gigi, poros, tromol, dan lain sebagainya. Melihat begitu pentingnya mesin bubut dalam industri pemesinan membuat harga mesin ini sangat mahal. Maka dari itu, untuk pengaplikasiannya didapatkan di pasaran dan kita ketahui, dan tentu saja dengan bahan yang murah, namun menghasilkan mesin yang baik dan menghasilkan produksi yang baik dan dapat mempersingkat waktu produksi bagi penggunanya. Pada mesin bubut yang terlihat bagian-bagian strukturalnya dibuat dari besi, dirancang sedemikian rupa menjadi sebuah mesin yang kokoh. Bentuk mesin ini memberikan keleluasan kepada si pembubut untuk mengerjakan dengan baik benda-benda yang dihadapinya. Mesin perkakas modern dimulai pada tahun 1775 ketika penemu dari negara Inggris bernama John Wilkson membuat mesin bor horizontal untuk mengerjakan permukaan silinder dalam. Dan sekitar tahun 1794, Henry Maudslay membuat mesin bubut yang pertama. Sesudah itu Joseph Whitworth mempercepat penggunaan mesin perkakas Wilkison dan Maudslay tersebut dengan membuat alat ukur yang memiliki kecermatan sepersejuta inci pada tahun 1830. Penemuan tersebut amat sangat berharga karena pada saat itu metode pengukuran yang cermat dibutuhkan untuk produksi massal komponen-komponen mesin yang mampu tukar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian pada mesin bubut. Untuk yang pertama, kepala tetap atau headstock, kepacekam atau cok. Jadi saat proses spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut. Ia tetap terdapat poros spindle, mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan berputar. Nomor 2, motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga, tuas handle. Untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran. Yang keempat, tombol emergency stop. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kelima ada kepala lepas atau tail lock. Gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Yang ke-6 ada eretan atau charge eight. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan yang meliputi eretan alas, eretan lintang, eretan atas.
Yang ketujuh ada dudukan pahat. Pada dudukan pahat ini ada dua. Yang pertama standar tool post. Dudukan post standar ini menggunakan ganjalan sebagai pengatur ketinggian mata pahat. Yang kedelapan ada adjustable tool post. Tool post jenis ini berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. Hal ini yang membedakan dengan jenis standar tool post. Yang kedelapan ada pendingin. Selang kulot untuk memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlalu panas. Yang ke-9 ada alas mesin. Adapun bentuk dari alas mesin ini bermacam-macam. Ada yang salah satunya sisinya memiliki ketinggian tertentu dan ada pula yang datar. Namun, permukaan dari meja mesin bubut ini selalu halus, rata dan memiliki tingkat kesejajaran yang tinggi sehingga gerakan iritan memanjang dan kepala lepas di atasnya bisa berjalan dengan lancar dan stabil untuk mendapatkan hasil yang persisi. Yang ke-10 ada poros pembawa. Poros transporter ini merupakan bagian proses berulir yang terletak di bawah eretan alas berbentuk seperti trapesium atau segi empat dengan jenis ulir Whitworth atau inci dan metrik atau milimeter. Yang ke-11 ada alat pencekam. Maksud dari alat pencekam ini adalah bagian yang digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Di bagian ini terdapat dua jenis, yaitu cekam utama dan cekam kolet. Yang ke-12 rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi tertentu sekalipun. Cara dan prinsip kerja mesin bubut. Proses pembubutan merupakan proses di mana pemakanan material benda kerja menggunakan alat pahat dengan pencekaman benda kerja pada kepala tetap atau ragum. Setelah dirasa kekuatan pencekam sudah pas, benda kerja kita putar menggunakan motor penggerak sesuai kecepatan yang dibutuhkan. Pemilihan kecepatan putar ini sudah ada rumus tersendiri, biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besar kecilnya diameter benda kerja, bahan dasar benda kerja, pahat atau jenis pembubutan yang dilakukan, dan masih banyak lagi perhitungan untuk menentukan kecepatan putar. Proses pemakanan dilakukan saat benda kerja berputar. Kemudian, mata pahat kita gerakan menggunakan eretan pada linier arah sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Dengan mekanisme tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa mesin bubut dipergunakan untuk melakukan pengerjaan benda kerja berbentuk silinder. Dalam pembubutan berbentuk ulir, kita lakukan dengan menyetel engkol pada panel kepala tetap sesuai dengan petunjuk, sehingga piringan pembawa memutar roda gigi pada poros spindel dan melalui roda gigi penghubung akan memutar roda gigi poros ulir. Pada klem ulir, putarannya diubah menjadi gerak translasi pada eretan pembawa pahat memotong. Pergerakan ini membuatan bentuk sayatan benda kerja berbentuk ulir. Baik, selanjutnya dalam proses pengerjaan pembubutan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama pembubut turning atau silindris, di mana pembubutan ini dilakukan dengan menggerakkan pahat sesuai sumbunya yaitu meja alas. Posisi pahat harus disetting sesuai senter terhadap garis sumbu. Yang kedua, pembubutan fetching atau tepi. Proses membubut benda kerja pada penampang tepi dan tegak lurus terhadap sumbu poros.
Yang ketiga, membubut tirus dan chamfering. Membubut dan dengan hasil benda kerja menjadi mengkerucut atau menirus. Caranya yaitu dengan memutar compound trace, menggeser sumbu tali stok, dan menggunakan taper attachment. Yang keempat, membubut grooving atau alur. Membubut benda kerja pada posisi di antara dua permukaan biasanya menggunakan pahat yang lebar dan matanya kecil. Yang kelima, membubut drilling. Membubut dengan membuat lubang senter di bawah pekerjaan yang dimulai sebagai titik untuk peletakan kepala lepas. Yang keenam, membubut ulir. Membubut ulir biasanya memerlukan settingan khusus. Ukuran ulirnya yang kita bisa rubah pada engkel kepala tetap. Untuk pahat biasanya kita rubah bentuknya dengan cara asa gerinda kelancipannya sesuai membubur besaran derajat yang standar, atau bisa juga menggunakan mol. Yang ketujuh, membubut boring. Hal ini mirip dengan proses drilling di atas tadi, namun ukurannya yang berbeda. Boring ini biasanya berdiameter besar, dan sebelumnya proses boring ini hendaknya melakukan drilling dahulu. Pembesaran bisa dilakukan secara bertahap dengan mengganti mata bor dengan kecil ke yang lebih besar. Yang kedelapan, membubut ramming. Proses ini yaitu menghaluskan lubang yang telah dilakukan boring di atas mesin bubut dengan alat trimmer. Biasanya proses penghalusan diperlakukan dengan standar pengerjaan tertentu, maka proses trimmer harus dilakukan. Yang kesembilan, membubut kartel. Membubut jenis ini bertujuan untuk membubut griff atau menggasarkan permukaan benda kerja yang biasanya pembuatan pegangan agar tidak licin. Nah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam.